Atuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Toma-toma lebiku selesur malebiku engkai maneng hadire oleh pengurus panitia mempersilahkan saya untuk tidak berdiri, dan memang itu adalah permohonan saya semalam, akan tetapi saya pikir-pikir hasilnya berbeda. Yang pertama, oleh protokol atau MC tadi mengatakan yang akan membawakan ceramah. Biasanya kalau ceramah identik dengan berdiri. Kalau duduk pengajian. Itu satu. Yang kedua, ya kalau guru tak, tidak ada masalah. Andre guru tak ya, Andre guru tak memang harus. Kenapa? Karena Andre guru tak, saya belum Andre guru tak. Itu masalahnya. Yang selanjutnya, sebenarnya banyak hal yang telah dan akan kita dapatkan dari sistem yang kita lakukan ini. Narekomelo i kuritu rireke-reke yang Allahu Akbar, banyaknya akumulasi dari amal yang telah dan akan kita lakukan dan akan pasti Allah gandakan itu. Narekomelo reke-reke secara kasat mata atau secara perhitungan kasar, tadi kita sudah melangkah dari rumah, ya kan? Ternyata melangkah dari rumah menuju ke masjid, apalagi beberapa langkah, itu adalah bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Nabi mengatakan, alam yamhullahu bihi ayyarfi'u darajat wa yamhul hatayat. Umakku melok ko kau pudang upai sengeng sedi kuritu aga-aga yang bisa mengantarkan kalian untuk yamhul hataya, bisa menghapus kesalahan kalian, wa yarfa'ud darajat, mengangkat derajat, mengangkat pangkat kedudukan. Maka dari sahabat, ya Rasulullah, melok kisah. Salah satu di antaranya kasratul khatwa ilal masajid, memperbanyak langkah menuju berjamaah. Satu. Setelah itu kita sudah dapatkan ya, itu jaminan dari Rasulullah. Setelah itu kita dapatkan lagi, salah satu di antaranya adalah sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW di dalam sebuah riwayat Muslim, riwayat An-Nasai, beliau mengatakan bahwa sholatul jamaah, sholatus subhi, sholatus subhi pi jamaatin pakaan nama sholal lail. Nigi tahu sempa ikuritu mas sempaja subuh nasi bawa ibere jama majepu pada lebak ni narekona tetongengi sempajange siweni bujuru. Mapamula mengeribit tetongi letu matu subuh setelah setelah terbit matahari, kira-kira irule tak ada pak. Jangankan semalam suntuk, seperdua tidak mungkin, sepertiga tidak mungkin kita lakukan, tapi Nabi memberikan jaminan nigi tahu mas sempajak berejama, apalagi di masjid. Dengan sholat subuhnya
maka ireken ni kuritu pada lebat ni natatongi sempajang tangga benie siweni bujuru iruntu siro. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang terlambat tadi yang tidak sempat melaksanakan sholat sunat, sholat subuh ya, sholat subuh secara berjamaah ya berarti tidak dapat. Nah, selanjutnya ada lagi yang lain. Tania salat subuhna. Nah iya kia sholat sunat subuhnya. Iya ro sholat sunat subuh duan rakang. Riolona kuritu pajarnge ya riolona sholat sempajak pajarnge sholat subuh maksudnya. Ya nari tu nalani puang Allah Ta'ala julukan sebagai tausogi nasogi tausogi nasogi lagi asem. Tausogi lagi. Kuritu dicita-citakan ye sogi na sogi ya sena pa tosogi manengka niga tau sogi kira-kira niga caui sogi nareko ya manenak kuritu na punaiye rupa tau rilino ya manena angkani otona angkani agasana ayang kemana nih naruntu termasuk kapelalutu naruntu padang kira-kira niga cau sogi ro kakak lutu na angka oto na angka madang sogi, tapi ternyata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang lebih kaya dari itu. Rakaatal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nigi tetongan gi sempajak dua rakang riolona sempajak subuhe majepu dia telah memperoleh masaro lebih, ini masaro lebih na yalino lololise. Ya rendre wakadaki kapala oto kan lise nami lino. Ye lino memang malah bakal lebih daripada lino lololise. Berarti kita sudah dapatkan itu. Oleh karena itu bagi jamaah yang belum sempat sholat ki sekarang juga ada tuntunan dari Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat asar, sholat sunat asar, dia setelah dia melaksanakan sholat asar, sampai dia ditegur oleh istrinya sendiri, ya Rasulullah, bukankah kamu yang melarang sholat asar setelah melaksanakan sholat asar? Iya betul, saya melarang umatku. Ada beberapa waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat. Salah satu diantaranya adalah sholat setelah melaksanakan sholat wajib asar. Tapi kenapa engkau lakukan? Saya melaksanakannya karena saya tidak sempat tadi kemudian ikamat oleh Bilal sampai saya tidak melaksanakan sholat sunatnya sehingga saya qada sholat sunat asar saya. Jadi boleh bagi yang tidak sempat mendapatkan lino lololise runtui alai dengan melaksanakan sholat sunat qabliyah ya naritu sholat subuh dengan tuntunan sebagaimana hadis Nabi SAW tadi. Ada lagi egana apalagi itu yang kita dapatkan ini dalam sebuah hadis yang bersumber dari salah seorang tabi'in yang namanya Atha bin Abi Rabah. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Hudurul majlisil ilmi yukaffiru sab'ina majlisan mimma majalisil lagwi walaibi. Nanya tudange marengkalinga ceramah. Dengan waktu sangat singkat. Bukan 30 menit, Pak. Dengan waktu kurang dari itu yang ditentukan oleh panitia. Kata beliau yukaffiru sab'ina majlisan mimma jalisil lagwi walaibi. Hapus kuritu 70 tudang ya de enak ke guna. Nareko pura ki denre bika 70 ya, bika 70 mak domino. Lete sedie bika 70 dengan duduk sejenak lenyek maneng nyerodo sana
sia-siana. Allahu Akbar. Teman-teman lebiku selesur malebiku engkai meneng hadere. Sehingga tepat sekali nareko membikin Rasulullah membuat sebuah pernyataan yang sebenarnya tidak perlu kita terkejut. Sungguh celaka umatku yang telah mendapati bulan Ramadan setelah dia mesuk poleri ramalang de neria dan pengidosana. Kenapa? Karena betapa banyaknya hal yang perlu kita lakukan, namun kita tidak lakukan atau tidak mengisinya dengan maksimal. Teman-teman lebiku selesai lebiku kayak meneng hadere, kita sambung ceramah kita pada subuh hari ini, yakni kaitannya dengan tuntunan Al-Quran dalam membangun kebersamaan atau persatuan dan kesatuan. Tadi semalam saya sudah sampaikan atau saya sudah memberikan informasi dalam ceramah bahwa ternyata Al-Quran mampu menghilangkan perbedaan dari umat itu sendiri. Kalau tidak, bisa kita katakan meminimalisir perbedaan itu sendiri. Kenapa jamaah subuh rahimakumullah? Karena Al-Quran memang merupakan sumber dari semua sumber, ya kan? Mari kita lihat salah satu ayat yang semalam saya juga sudah bacakan. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah, firman Allah. Yenawe lalekku malempue. Inilah jalanku yang lurus. Pattabi'uhu accoiri laloi. Pattabi'uhu accoiri laloi. Wala tattabi'us supula ajak lalo musappa lalalainge. Wala tattabi'us subula ajak lalo musappa metode yang lain, metode dalam hal ya. Metode dalam hal mendapatkan sebuah hukum, ya. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum, pasti kamu akan bercerai-berai. Pasti kamu akan silang sengketa pada akhirnya. Kenapa? Karena tidak ikut. Ya, tidak ikut tadi, yakni siratal mustaqim, jalan yang benar. Ya. Zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun, kata Allah. Dia tutup ayatnya, ini adalah wasiat saya. Ini adalah nasihat saya, ini adalah keputusan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fattabi la'allakum tattaqun. Sarekwa mengikuro kuritu si matam mitauko lori pong Allah taala. Nah, pertanyaannya kemudian, adakah tuntunan? Nah, ini yang kita mau masuki. Bagaimana tuntunan Al-Quran dalam menghilangkan perbedaan, paling tidak mengurangi perbedaan itu sendiri. Ternyata dalam hal berbangsa misalnya, kita ini kan bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Ajaki makadapa ai penceramai tetongi rimonrina pemerintah. Karena ada juga langsung negatif, ya negatif, prasangka negatif. Setiap kita memberikan ceramah untuk persatuan, tahunnya pemerintah itu, berarti memang agama tidak memerintahkan kita bersatu, atau apakah memang hanya pemerintah? Ini adalah pernyataan tidak tepat kalau kita tidak berani mengatakan salah, bahkan berdosa. Di mana Al-Quran memberikan tuntunan itu untuk meminimalisir. Bukankah Al-Quran turun untuk menghilangkan perbedaan? Salah satu cara Allah memberikan perbedaan itu, apalagi kalau itu adalah perbedaan agama, khususnya kita di Indonesia misalnya, ya, banyak ayat yang memberikan
pernyataan, bahkan perintah, tuntunan atau metode dalam melaksanakan aturan Al-Quran maupun aturan hadis. Makanya Nabi kita misalnya dalam ayat di awal-awal ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala Bismillahirrahmanirrahim la takrabu la Bismillahirrahmanirrahim janganlah janganlah inna dina indallahil Islam, ya. Sesungguhnya agama yang diakui, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya satu, yaitu agama Islam. Meskipun sekali lagi, meskipun mufassirin memberikan makna penjelasan kata-kata Islam itu berbeda antara satu dengan yang lain. Jangan dikira bahwa Islam yang dimaksud di sini hanyalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi semua agama samawi itu adalah akidahnya, tauhidnya adalah akidah tauhid, atau dengan kata lain adalah Islam. Ya, adalah Islam. Nabi Ibrahim bahkan memberikan contoh kepada kita, wa ana awwalul muslimin. Saya ini adalah orang yang pertama muslim atau beragama Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, meskipun Allah sudah mengakui kalau agama satu-satunya yang diakui olehnya adalah Islam, tapi Allah mengatakan la ikraha fiddin. De nawading sedie agama na sengalena agama na tiwi yanaritu agama seleng nakui kuritu agamana yanaritu agama yang diridhoi oleh Allah satu-satunya yang diakui, lalu dia memaksakan keinginan untuk bagaimana semua penganut agama dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Tidak mungkin. Kenapa? Karena berbeda, ya. Berbeda bukan berselisih atau bukan sengketa. Berbeda adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Memang seperti itu halnya, memang seperti itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya, ya, bagaimana cara kita berhubungan, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama kita yang bukan seakidah dengan kita. Maka dia Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Betuanna. Wala tasubbul ladzina ajak lalok kuritu kasana istilahnya. Mueje-eje arba kalau eje-eje. Selain eje, mengeje bahasa Indonesia kan? Bahasa Gina mengeje gitu. Ele-ele ajak lalo muele-ele ikuritu sembahan yang disembah oleh selainmu, oleh orang lain, ya, yang bukan sembahannya adalah Allah. Seakan-akan ayat ini Allah mentolerir kita bisa menyembah selain dirinya. Ajakna semua ele-elei puanna, ya, dia tahu ya naritu tania dek nak ke puang lauria, tapi puanna selain naya ajak mu ele-elei. Pertanyaannya kemudian, apakah Allah mengakui Tuhan selain dirinya? Tidak. Bukankah Allah mengatakan la ilaha illallah dek gaga puang saliun naya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Tapi kenapa dia mengatakan begini? Oleh karena untuk menghilangkan yang namanya perselisihan, yang namanya gentok-gentoan, yang namanya ini persengketaan. Ada bukti nah sambun itu puang Allah Ta'ala ya nah. Maka dia puang Allah Ta'ala payasubbullah adawam bigeri ilmen. Nah sabak nareko muelle ikuritu
Ya rona sompae saliwen na iya pasti nabalas i ele kamu melebihi daripada yang kamu ejek kepadanya. Bro, ada Pak, ada alasannya. Kenapa dia melakukan itu? Betapa Allah memberikan aturan, memberikan satu format untuk bagaimana menghilangkan perbedaan itu demi untuk membangun persatuan. Ini dalam hal perbedaan akidah. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Benenge puang Allah Ta'ala melo, na dek juga kata kafir hilino Pak. Seandainya Allah mau, tidak ada orang di dunia ini tidak beriman. Walau sya'a rabbuka benenge puammu melo la amana majepu, kata-kata la lamu taukid, la amana matepuk manengi mampil ardi kulluhum jami'a yang manenna rupa tawe rilino. Berarti mapumu halapanya dek meto na elo puang Allah Ta'ala. Pertanyaannya, main na dek nelo puang Allah Ta'ala nasabak yoro tawe dek nelo. Orang itu sendiri yang tidak mau mendapatkan itu, sehingga Allah juga tidak mungkin memaksa dia untuk mendapatkannya. Saya teringat terkait dengan ini pada saat 32 tahun yang lalu Pak. 32 tahun yang lalu, waktu itu saya mau penyelesaian skripsi S1 di UIN. Waktu itu masih Yayen Alauddin. Saya berinisiatif dengan teman-teman yang lain dari HMI menemui seorang pendeta di Makassar yang namanya IP Lambe, Profesor Dr. IP Lambe. Beliau adalah dosen teologi, kalau dalam bahasa Arabnya dosen ilmu tauhid, ilmu kalam. Waktu itu saya berkunjung ke rumah beliau, dijemput oleh anjing-anjingnya. Taman Ribolana, kita dilayani dengan Masya Allah, dengan sangat ramah, dengan sangat penuh keakraban. Apa tujuan kami datang ke sana, ke beliau, ingin meminta kesediaannya kepada beliau diskusi akhir tahun, diskusi awal tahun, ya, yakni Januari, akhir tahun Desember, dan awal tahun Januari, tentang Trinitas, 3 tapi 1, ya, tentang Trinitas, 3 Tuhan menjelma menjadi 1. Nasihat beliau justru pada saat itu, ya, nasihat beliau pada saat itu sangat berkesan di hati saya. Dan setelah saya mengkaji Al-Quran, baru saya temukan apa yang pernah disampaikan oleh beliau tadi. Saya ingin saya cocokkan. Oh iya, betul apa yang dikatakan. Betul, tanda petik, ya. Betul pernyataannya dia. Dia mengatakan begini. Adik-adikku sekalian, kalau kita berbicara masalah Trinitas, berarti kita berbicara masalah ketauhidan. Kenapa? Macam tu ketauhidan ni nasege. Wih, tasel ngak we stres ngi tauhid. Ilmu kalam, ilmu tambah sih ilmu kalam. Oh iya, Prof. Selanjutnya, kalau berbicara masalah tauhid, nah bilang itu adalah berbicara tentang hak asasi manusia. Tidak mungkin, tidak mungkin Pak, anak-anakku sekalian, nah bilang, tidak mungkin saudara-saudaraku sekalian, saya
Meyakini seperti ini kalau saya tidak yakini atau itu adalah sebuah kebenaran. Coba. Tuh. Masa saya bodoh sebagai pendeta. Berani menjerumuskan diri saya masuk neraka. Tidak mungkin toh. Jadi saya melakukan ini hanyalah untuk masuk surga, Pak. Seperti kamu juga. Mau masuk surga. Dan keyakinan saya yang bisa mengantarkan saya masuk surga adalah keyakinan seperti ini. Nah lanjut nih. Dan berbicara tentang keyakinan, itu berbicara tentang yang di atas. Saya melakukan ini, saya menyatakan ini karena itu atas apa yang saya pahami, atas apa yang saya pahami, kemudian dengan pemahaman itu melahirkan sebuah keyakinan yang mantap. Sehingga dia mengatakan begini. Saudara-saudara sekalian yang hadir di sini ada 7 orang kalau saya tidak salah. Teman-teman saya. Anda ini yang 7 datang ke tempat saya juga tidak yakin, Pak. Nah bilang, saya juga tidak yakin kalau Tuhan yang Anda sembah persis sama antara satu dengan yang lain. Dia gitu. Tetap memang Allah, namanya Allah, tapi persepsi tentang itu berbeda. Disitulah saya terenyah dan mengatakan, Alhamdulillah, saya sudah Islam sebelum saya terlahirkan di bumi ini. Seandainya kita berandai, orang lain yang beragama, sudah beragama Islam, tapi seandainya dia berada dalam lingkungan seperti Pak Prof, saya tidak yakin kalau dia juga tidak seperti beliau. Oleh karena itu, teman-teman lebiku selesai lebiku kemana hadire para kai lalu ya roh hidayana puang Allah Ta'ala. Hidayah yang paling besar, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Jangan Bapak mengira jangan kita mengatakan saya sudah Islam, tidak ada masalah, ada jaminan dari Allah. Tidak. Saya khawatir 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 5 tahun yang akan datang, akidah yang Bapak pegang teguh ini bisa saja hilang dengan sendirinya dengan berbagai pengaruh dan cobaan bahkan ancaman. Sekali lagi Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, "Pamayyuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Nigi napuelo nigi agak bagaimana nih? Kalau bahasa Indonesia begini, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, mayyuridillahu nigi agar obat nigi melokiwi bukan barang nigi barang siapa yang diinginkan oleh Allah, nigi ripuang Allah Ta'ala, nigi ripuang Allah Ta'ala, ya, untuk diberi hidayah, ya, untuk diberi hidayah agama tadi, yashrah sadrahu lil Islam, pasti dilampangkan hatinya tentang Islam itu sendiri. Karena itu teman-teman lebiku selesai rumah lebiku kayak mana hadire tajaga lalu kuritu hidayah iruntue nalangi puang Allah Ta'ala. Karena jangan sampai di suatu waktu bisa kita melepaskan sendiri. Mari kita contoh hidayah yang didapat oleh Bilal pada saat beliau disiksa, bukan setengah mati Pak, tapi setengah hidup. Dia disiksa setengah hidup
nyawa nama ni bawang cio na yaseng tahu tuo dengan perintah dari orang kafir diguling ke sana kemari, kemudian pada saat itu masuk kok. Jangan engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, jangan engkau ikuti milahku, ikuti agamaku. Ternyata tetap dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang perlu kita harus camkan dan amalkan bersama, sehingga Allah mengatakan, janganlah kalian mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak lalok kuritu mumate riga ongkamu mesu pole ri asal lengenge. Mesu pole ri asal lengenge bisa melalui pernyataan, bisa melalui pemahaman, bisa melalui tindakan. Ini perlu kita hati-hati. Jangan sampai pernyataan itu bisa memberikan bukti kepada kita bahwa kita ini adalah sudah keluar dari agama. Begitu juga perlakuan dan lain-lain sebagainya. Salah satu di antaranya misalnya kita biasa mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak apa-apa, padahal itu adalah syariat. Berarti menantang syariat adalah sebuah kekafiran. Bukankah Allah berfirman yang terkait dengan haji? Allah menutup ayatnya dengan kalimat wa man kafara. Nigi tahu kafire fa innallaha ganiyun, sesungguhnya alimun ya, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Kenapa? Karena banyak orang ya memahami haji sebagai rukun Islam itu bukan sebuah yang prinsip. Lebih baik membantu ya, orang yang membutuhkan bantuan daripada naik haji misalnya. Kalau pernyataan itu dengan mengingkari kedudukan haji sebagai rukun Islam, dia sudah kafir. Padahal membantu orang lain karena mereka memang membutuhkan bantuan kita, itu juga adalah perintah agama, tapi tidak boleh disandingkan, dibenturkan. Banyak yang lain, termasuk diantaranya makadaki benenge tania doktoro yanu buraika ai malah samopa memangnya doktoro mapajapa Allahu Akbar. Ini adalah pernyataan yang keliru. Dengan melalui tangan dokter, resep dokter, Allah meridhai saya untuk kembali sehat walafiat untuk berjamaah di Masjid Multasam. Itu yang cocok. Toma-toma lebihku selesai rumah lebihku engkau menenghadiri. Sampai Allah mencegah kita, melarang kita, ya, janganlah kalian ajak lalo kuritu mupasai taulenge untuk melakukannya. Tamani wetuna, akan tetapi masih banyak bahan, masih bisa 2 jam. Betul Pak? Ini belum kita masuk, ini baru antara akidah dengan akidah yang lain. Saya singkatkan saja karena sekilisan ini tak makun reye. Bagaimana intern? Kalau tadi itu antar agama dengan yang lain. Sekarang internal seagama. Sungguh aneh bin ajaib. Nareko padata rupa tahu yang tidak seakidah bisa kita bekerja sama. Bisa kita menjalin hubungan interaksi sosial. Bisa kita melaksanakan persatuan dan kesatuan. Justru di internal agama kita gontok-gontokan. Justru di dalam seakidah kita, justru ini yang persoalan Pak. Tak balik Pak. Ya, atau jangan tak balik, harus
seirama, sejalan. Seakan-akan mengatakan, orang lain lagi saya bisa menciptakan, bisa membentuk kerukunan, apalagi dengan saudara saya. Bukankah dalam Al-Quran Allah memberikan pernyataan innamal mu'minuna ihwaton. Na iyat tau matepe padanna rupat padanna tau matepe bersaudarai. Ini dulu yang perlu dicamkan, bahwa kita ini semuanya bersaudara. Tidak ada satupun saudara yang mau menjerumuskan secara sengaja saudaranya. Degaga, Pak. Kalau toh ada, berarti dia itu bukan manusia normal. Orang yang normal, manusia normal, pasti melok pada cengi kuritu sila surena. Kalau dia tidak normal, tidak usah kita perbincangkan. Yang kita inginkan di sini adalah orang yang beriman. Berarti orang yang tidak mampu melaksanakan itu, dia sebenarnya tidak bercirikan orang yang beriman. Ya. Innamal mu'minuna ihwa. Kita ini bersaudara. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Dekmu matepe. Nareko dekmu siame amo padamu tau matepe. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Pada tohas yang nak kuritu anggota dirimu sendiri. Siapa orang yang tidak mencintai anggota tubuhnya? Adakah orang pada saat dia nawetai jarina naitai-taimi pesani bonyok kok? Atau mapedini matana elok ni mesu ya batu matae. Adakah orang biar mi deh? Kenapa? Karena anggota tubuh kita cintai. Itulah orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan sakit, tersentuh hati kita bahwa itu adalah saya. Ini yang hilang, Pak, di warga jamaah Al-Mutalzam. Persoalan demi bawang semestinya harus terkuburkan persoalan itu. Kita junjung tinggi yang namanya yang ada di dalam Al-Quran. Sekali lagi, yang ada dalam Al-Quran, bukan menyamakan persepsi, bukan. Karena menyatukan persepsi tidak mungkin. Tapi memahami persepsi orang lain karena memang kita berbeda. Kenapa kita tidak harus akui itu? Kenapa kita harus tidak mengakui bahwa memang dia berbeda? Bukankah Allah mengatakan, ya inna halaknakum min zakari wa unsa. Majappu kuritu rupa tawe poleri makunrai poleri ronewe degaga rone maneng. Degaga makunrai mana degaga. Dan perempuan berbeda dengan laki-laki. Ya makunrai malasai nareko de kuritu namaega. Yewe bicarana. Iya. Ini sedimi teta 10-nya lena. Harus dipahami dulu makunrai. Jadi nareko engkau roane mega cari tanah ngacocopeng makunrai. Minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.